Nah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah ditemani salah seorang narasumber. Beliau merupakan Wakil Ketua DPM Universitas Palangkaraya. Di tengah-tengah kita sudah ada Kak Ayu Nurmalasari. Halo. Oke, dipanggil siapa nih Kak? Ayu. Kak Ayu ya. Gimana kabarnya Kak? Baik, tentunya. Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini bersama Kak Ayu kita akan membahas tentang politik dalam perspektif Islam. Nah, berbicara tentang politik ya, yang mana di dalam Islam sendiri ini kan disebut siasah begitu ya, yang mana memang membahas tentang kekuasaan dan lain sebagainya seperti itu. Dan dalam hal ini kita sebagai khalifah di muka bumi seperti itu Kak ya, tidak luput perhatian dari kita terkait dengan politik seperti itu. Nah, dari pandangan Kakak sendiri bagaimana sih Islam dan politik seperti itu? Politik dalam perspektif Islam itu bagaimana Kak? Oke, baik. Menurut saya sendiri ya, saya pribadi ini politik dalam perspektif Islam itu sangat menarik sekali sih. Yang dimana kan politik yang kita tahu emang sudah sejak zaman Nabi aja itu sudah masuk berpolitik. Berpolitik. Asalkan politiknya udah masuk dalam syariah, dalam hadis-hadis, dalam norma-normanya Islam. Yaitu normanya kejujuran, adil. Bahwa politik itu kita nggak bisa seenaknya kalau kita ngambil perumpamaan sekarang, politik sekarang, kita tahu politik sekarang itu memang sangat-sangat, itu sisi baik, buruk, negatif, positifnya itu sangat bermacam-macam. Kita tahu positifnya kalau kita berpolitik baik itu dampaknya juga baik, kalau buruk itu nggak bertahan lama, positifnya buruknya. Nah, dan kita tahu kalau misalnya berpolitik dalam Islam, ini politik dalam Islam kita mengarahnya ke agama ya, pertama ke agama. Nah, ke agama sendiri kita berpolitik ini diumpamakan harus seorang pemimpin yang dimana di Indonesia sendiri itu dominan sekali mereka membawa unsur agama, unsur politiknya ini unsur agama. Dan lagian juga kemarin pas kejadian, pokoknya setiap kali pemimpin itu udah berdasarkan harusnya agama ini, dominannya agama Islam, nggak boleh nih agama lain. Terus agama lain tiba-tiba membuat apa gitu, yang jadi heboh. Terus juga banyak contoh-contohnya kayak ini kemarin dan itu juga kan kita tahu kalau misalnya politik dalam Islam itu cenderung kita berkepemimpinan yang misalnya kayak berwibawa, jujur. Itu sih kalau misalnya dalam perspektif ke Islam gitu. Oke, dan Islam sendiri kan pastinya punya kriteria pemimpin lah seperti itu dalam hal perpolitikan sendiri. Lalu kiranya kriteria seperti apa sih yang dimana dalam Islam itu memang sosok pemimpin ini seperti ini loh, seperti itu Kak? Kalau sosok pemimpin kita memandang kayak Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad yang mana dia jujur, bersikap adil dalam ininya. Terus juga kita memandang bahwa dia ini emang sebagai contoh pimpinan dari kita, dari umat muslim terutamanya, untuk bahwa berpolitik ini harus adil gitu, harus jujur gitu. Dan juga lagian kalau kita berpikir, kalau kita balik dari sana ke sini, itu udah banyak politik yang emang sangat rancu. Contohnya aja politik di kampus ya, saya ambil ya. Politik di kampus itu sangat dinamis menurut saya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang contohnya mau ngambil seseorang mau berdemokrasi di kampus, tapi latar belakangnya organisasi eksternalnya gitu. Terus juga kalau misalnya dia eksternalnya kurang mendukung, jadinya kebanyakan sih kalau misalnya mendukung kepemimpinan di politik kampus, dan itu emang harus dari eksternalnya emang kuat. Dan apalagi anak-anak yang eksternalnya organisasinya kuat, dan itu juga menjunjung tinggi politik eksternalnya, masuk ke politik kampus. Nah, dan itu sendiri emang sangat di kampus sekarang emang sangat tinggi, berpengaruh gitu ya. Sejauh mana sih saat ini kita harus menganggap politik itu penting seperti itu, Kak?
sejauh mana yang sangat penting sih. Kita harus emang sejak dini, apalagi banyak kaum perempuan emang harus sangat sangat belajar politik itu. Kenapa? Karena kita perempuan itu dianggap sebelah mata ya, nah. Taunya cuma di dapur, di kasur, di kasur, dan itu, dan gitu ya, semua masyarakat. Bahwa sekarang tuh politik itu perempuan juga bisa main politik gitu. Dan perempuan bahkan itu pemikirannya, perasaannya itu, pemikiran ke politik itu sangat-sangat berpengaruh lah pada politik zaman sekarang, maju sekarang itu. Kau sendiri juga merupakan wakil DPM makanya gitu ya? Saya sendiri merupakan wakil DPM gitu, dan juga dipilih emang oleh mahasiswa itu, emang dipilih oleh mahasiswa, dan mereka maunya pemimpin nggak cuma laki. Kalau perempuan juga bisa memimpin, kenapa enggak? Mungkin sedikit bercerita begitu ya. Apakah ada kendala dulu ketika ingin mencalonkan diri, karena kan posisinya kakak sebagai perempuan gitu ya? Ya, kendala kemarin sih untungnya belum ada, emang nggak ada, karena kakak sendiri perempuan, dan perempuan emang yang paling aktif mau berubah lah, ini berubah, bahwa perempuan nih harus bisa loh, bisa kalau kita ini jadi pemimpin, bisa nih kalau kita ini jadi di universitas itu minim banget gitu perempuan pemimpinnya. Jadinya merubah mindset pandangan teman-teman yang ada di kampus gitu, bahwa perempuan juga harus nih, kita nih punya hati, punya pemikiran, punya perasaan yang ke politiknya itu cukup tajam gitu, cukup tajam juga, nggak kayak laki-laki juga. Kita nih pemikirannya juga jauh lebih daripada laki-laki, ya bilang kayak gitu. Dan sejauh ini untuk DPM sendiri, DPM itu kepanjangannya apa Kak? Mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu. Mungkin kalau untuk Civitas Akademika tahu gitu ya, tapi kalau untuk masyarakat di luar sana masih untuk DPM sendiri itu kepanjangannya Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan itu kalau misalnya kita diumpamakan negara itu sama seperti DPR. Nah, DPR itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang dimana dia membuat undang-undang tentang legislasi. Oke, jadi tugas fungsinya di bidang itu ya, di bidang legislasi. Kalau diibaratkan ketika dalam sebuah negara begitu ya, DPM ini merupakan DPR seperti itu ya. Dan sejauh ini bagaimana nih, mungkin dari DPM sendiri, kiranya kan kita membahas tema tentang politik dalam perspektif Islam begitu ya. Kira-kira sudahkah di DPM sendiri Kak mampu menerapkan asas-asas keislaman lah seperti itu dalam kinerjanya? Mungkin terlepas daripada di dalam DPM kan pasti bukan hanya Islam saja seperti itu. Kalau terlepas dari itu sih, kami Dewan Perwakilan Mahasiswa mendorong teman-teman nggak cuma Islam aja ya kan, dan juga teman-teman yang non muslim, teman-teman yang dari luar juga, kita sama-sama kita bangkit bahwa Islam itu ini toleransi gitu, nggak ada ini pokoknya. Terus juga sama teman-teman yang non muslim, teman-teman yang Islam juga. Kalau misalnya kemarin waktu lebaran tuh kita open di sekre, tapi sesuai protokol kesehatan juga gitu. Terus juga kami teman-teman yang di DPM juga, ayo nih siapa lagi, kita di DPM nih kapan acara kayak kemarin selesai kita sebelum lebaran buka bersama juga, ngundang DPM BEM-nya per fakultas gitu. Pokoknya kalau misalnya ke agama itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat diutamakan lah kalau misalnya di DPM sendiri. Oke. Nah itu tadi sekilas bincang-bincang kita Kak ya. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali bincang-bincang. Tapi pemirsa jangan kemana-mana. Oke, kita akan lanjut kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, kembali lagi di Bincang-Bincang Maghrib, dan kita akan melanjutkan kembali nih bincang-bincang kita Kak ya. Di mana masih membahas tentang politik dalam perspektif Islam. Nah, berbicara dengan politik gitu ya, di dalam Islam kan disebut juga dengan istilah siasah gitu Kak ya. Nah, di mana ini membahas tentang bagaimana permasalahan umat lah seperti itu, yang orientasinya itu tadi dalam hal negara dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini tentunya kita juga beracuan sih kepada ayat di dalam Al-Quran. Nah, kiranya apa sih pandangan begitu ya di dalam ayat
dalam Al-Quran seperti itu yang memang menekankan berpolitik lah seperti itu, atau sistem dalam berpolitik itu harus bagaimana? Kalau setahu saya itu ada ayat di dalam surah An-Nahl ayat 90-91 yang dimana intisari dari arti surah tersebut dimana seharusnya kaum umat harus berlaku adil dalam kepemimpinannya. Dan juga emang harus bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, dan juga buat pengambilan kebijakannya harus emang benar-benar secara bijak gitu, mengikuti syariat-syariat yang aturan norma dalam Islam. Betul, seperti itu. Ya, jadi tidak bisa begitu ya sembarangan. Artinya ketika kita juga diamanahi untuk menjadi seorang pemimpin begitu ya, tentunya ada tanggung jawab yang harus kita jalani ke depannya gitu ya. Ini bukan permasalahan pribadi saja begitu ya, tapi juga bagaimana kita bisa mengayomi kemudian memimpin masyarakat ataupun anggota kita lah seperti itu. Kadangkala seorang pemimpin itu mengartikan gitu ya, posisi yang dimiliki itu sebagai orang yang berkuasa begitu ya, padahal itu tidak benar. Kakak memandang hal itu bagaimana sih? Kalau memandang hal seperti itu ya itu tergantung lagi sih pribadi masing-masing. Sebenarnya niat dari awal itu emang mau memimpin bagus atau buruk gitu. Kalau memimpin bagus, dia sampai selesai pun akan namanya tetap bagus ya. Kalau misalnya buruk, niatnya udah buruk, itu bakalan jahat gitu. Kalau misalnya emang kita emang berpatokan sama surah itu dan emang seorang pemimpin dia emang beragama dan memang kepercayaannya yakin akan itu gitu, dia sendiri akan menanggung itu. Seperti apa sih kebaikan yang dia raih itu? Seperti apa nih kebaikan yang dia raih selama dia jadi kepemimpinan dan dia mengayomi masyarakatnya dan dia juga mengayomi keanggotaannya, atau misalnya intinya bersikap adil lah seperti itu. Iya, dan sejatinya ketika kita juga diamanahi begitu ya, ini sebenarnya ladang pahala lah ladang gitu pahala, ya, benar sekali. Untuk berbuat kebaikan, berlomba dalam kebaikan, Hmm. fastabiqul khairat begitu ya. Dan berbicara tentang birokrasi begitu, kayak bagaimana sih di DPM sendiri Kak menggeluti terkait dengan birokrasi seperti itu? Tentunya pastilah ada permasalahan-permasalahan yang datang. Nah itu dari DPM bagaimana sih Kak biasanya menghadapi permasalahan yang ada? Kalau misalnya birokrasi di DPM itu sumpah kemarin, ini contohnya ya, kemarin kami ambil, emang DPM ini masih masa bangkit karena udah lama vakum, dan juga kami dari DPM mau membangkitkan nama DPM biar DPM ini kembali dikenal lah sama mahasiswa, sama luar juga, sama menjalankan tugas dan fungsi juga. Terus juga bahwa fungsi DPM ini beda sama BEM. Bagian BEM kan eksekutor. Kami yang legislasi, kami yang bagian undang-undang. Sama aja kayak di pemerintahan, bagian di DPRD itu ngandung legislasi, undang-undangnya, ada presidennya juga, di mahasiswa ada presmanya juga. Seperti itu juga aturannya. Jadi harus sejalan sebagaimana tugas dan fungsinya seperti itu kayak. Dan kiranya kakak pribadi begitu ya, di dalam DPM sendiri itu apakah pernah ada tekanan-tekanan atau bagaimana sih? Karena biasanya kan kalau perempuan ini orang ya memandangnya itu stigmanya lebih ke perasaan. Padahal sebenarnya tidak juga begitu ya. Karena laki-laki juga bisa menggunakan perasaan. Benar juga. Tekanan-tekanan sih pasti ada ya kan? Pasti ada selama kepemimpinan juga, selama menjabat juga. Apalagi lepas dari ini kan kita mau pesta demokrasi nih di Kalimantan. Banyak sekali tekanan-tekanan yang tiba-tiba menyodorkan nama DPM, bahwa DPM itu masuk ke dalam politik praktis, terus juga masih banyak lagi. Padahal enggak seperti itu. Dan itu juga emang banyak itu dampaknya dari luar sih, dari luar yang mau masuk gitu, kepentingan apa sih kepentingannya. Kami sendiri bahwa kami enggak, padahal kami udah jujur kalau ada apa-apa kita mengutamakan mahasiswa.
Oke, Itu dan sih. sejatinya kayak ketika kita berbicara tentang asas di dalam pemilihan sendiri kan ada asas Luber Jurdil ya, itu juga sebenarnya selaras loh dengan prinsip Islam sendiri begitu kayak di mana harus jujur, adil Adil. dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu pandangan kakak terkait hal tersebut bagaimana sih kak selaku orang di bagian legislasi begitu ya terkait dengan asas Luber Jurdil ini juga apakah diterapkan dengan baik di DPM Universitas Palangkaraya ataupun setingkat organisasi mahasiswa lainnya begitu. Kalau bersikap adil dan jujur, dan saya sendiri sebagai wakil ketua DPM dari awal periode, dari Desember semenjak SK saya keluar, saya berlaku adil sama anggota-anggota saya, transparansi, data segala macam, keuangan segala macam, dan kita emang gak ada yang ditutupin gitu. Emang kita nih udah kayak saudara tuh. Udah nggak ada lagi nih yang harus ditutupin. Kalau ada masalah segala macam kita terbuka seperti itu. Dan memang sebenarnya transparansi ini merupakan hal yang penting. Iya, memang. Dan terkadang itu banyak yang tertutup. Iya, gitu. sulit transparansi ini. Tapi kami di DPM ini berusaha untuk tidak ada konflik di antara kami, makanya kami. Oke. Baik Kak, kita sudah berbincang-bincang terkait dengan politik dalam perspektif Islam dan juga tadi membahas tentang perpolitikan di kampus begitu Kak ya. Terima kasih Kak sudah membersamai kami dalam acara bincang-bincang maghrib pada sore hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung acara nih Kak ya. Terima kasih juga kepada pemirsa telah menyaksikan acara ini sampai selesai. Saya Risma Nur Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang-bincang maghrib setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.